Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hardini. Saya salah satu guru kelas 4 di SD Kabupaten Kendal, yaitu SD Negeri 1 Langenharjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik kelas 4 di SD saya, yaitu dengan judul pembelajaran berdiferensiasi pada etnogeometri dengan model rotate station. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan praktek baik yang akan saya bagikan, situasi yang ada di sekolah saya atau di SD Negeri 1 Langenharjo pada kelas 4, di mana hasil asesmen diagnostik dari peserta didik kelas 4 tentunya mereka memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian hasil asesmen diagnostik kognitif tentang materi geometri didapatkan dari 26 peserta didik, 30 diantaranya memiliki kemampuan atau kesiapan belajar yang perlu bimbingan, sedangkan 50% diantaranya memiliki kesiapan belajar yang sedang, 20% diantaranya memiliki kesiapan belajar yang siap untuk belajar tentang materi geometri. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, peserta didik di SD Negeri 1 Langenharjo kelas 4 pastinya memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dari kebutuhan belajar yang berbeda itu, saya sebagai guru dan fasilitator dari pembelajaran pastinya saya akan membuat sebuah skenario pembelajaran yang berdiferensiasi agar mereka mendapatkan kebutuhan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Dari hasil asesmen diagnostik juga didapatkan atau asesmen awal 75% di antara peserta didik kelas 4 menyatakan bahwa pembelajaran matematika itu pembelajaran yang menyeramkan, pembelajaran yang sulit, dan pembelajaran yang membuat mereka itu tidak enggan untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, dengan dua hal situasi tersebut sehingga menjadi latar belakang saya untuk melakukan sebuah skenario pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya berdasar pada konteks kebutuhan peserta didik dan berdasarkan dengan konteks kehidupan di sekitar peserta didik. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konteks kehidupan peserta didik, tentunya saya menemui banyak tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan bagaimana model pembelajaran yang sesuai atau yang tepat dengan karakteristik kebutuhan dari peserta didik sesuai hasil asesmen diagnostik. Tantangan yang kedua adalah bagaimana saya membuat suatu media pembelajaran yang mampu atau sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik. Kemudian tantangan yang ketiga adalah bagaimana saya sebagai guru mampu menyajikan pembelajaran yang menstimulus peserta didik untuk ikut aktif di dalam pembelajaran tersebut. Dari tantangan-tantangan tersebut, tentunya saya membuat suatu perencanaan untuk melakukan aksi yang akan saya lakukan untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang. Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan tim guru yang ada di SD Negeri 1 Langenharjo. Kemudian yang ketiga, saya melakukan literasi, baik literasi brainstorming dengan kelompok kerja guru maupun literasi dengan buku atau literasi dengan digital. Kemudian yang keempat, saya mencoba menyusun skenario pembelajaran dari hasil kolaborasi bersama rekan sejawat. Yang kelima, saya menyediakan media pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid dan juga bermakna. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua senusantara, saatnya kita saksikan aksi nyata yang saya lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi pada etnogeometri dengan model rotate station seperti video berikut ini. Peserta didik akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai kesiapan belajar. Mereka akan melewati 3 stasiun. Stasiun pertama geometri, mengidentifikasikan bentuk dan unsur dari kain batik. Stasiun yang kedua adalah stasiun multimedia, mereka akan belajar konsep geometri melalui lagu. Dan yang keempat adalah stasiun asesmen berkelompok, mereka akan memecahkan permasalahan dari geometri dan membuat produk proyek kelompok yang nantinya akan dipamerkan. Mereka akan mempromosikan produk mereka dan temannya akan memberikan penilaian terhadap produk geometri mereka pada pameran.
Pada pembelajaran kali ini peserta didik mendapatkan diferensiasi karena mereka bisa belajar dan berkembang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan tentunya sesuai dengan kesiapan belajarnya. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat belajar bersama teman-teman tentang geometri bangun datar. Saya senang sekali karena bisa belajar sambil bermain dan juga mengerti geometri bangun datar, persegi panjang, dan juga segitiga. Saat pameran, saya bisa menjelaskan produk saya kepada teman-teman dan juga bisa memberi emoticon smile kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dihadapkan pada beberapa kelompok yang saling menilai temannya, nanti dipadukan dengan benda langsung atau konkret, mengamati beberapa benda di sekitarnya seperti batik dan lain sebagainya. Pembelajaran matematika ini tidak hanya khusus pada matematika, tapi bisa dikorelasikan dengan pembelajaran yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik dan berdasarkan pada konteks kehidupan di sekitar peserta didik telah saya lakukan bersama-sama dengan siswa kelas 4 SD Negeri 1 Langenharjo, Kabupaten Kendal. Tentunya kita, guru sebagai fasilitator dari peserta didik, wajib untuk menyajikan sebuah skenario pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Namun kita sebagai guru, pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah pembelajaran yang dari awal mengkotak-kotakan secara kaku tentang karakteristik belajar dari mereka. Kemerdekaan belajar untuk mereka adalah biarkan mereka mengalami, memilih, dan libatkan mereka dalam setiap proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga penilaian. Baik Bapak Ibu guru hebat, selamat menginspirasi dan selamat berbagi praktek baik ke seluruh penjuru Nusantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.